Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat luar biasa banyak. Bahkan dikatakan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, apabila kita menghitungnya maka angkanya sudah berakhir, nikmat Allah belum selesai dihitung. Yang dinamai dengan nikmat bukan saja apa yang kita terima enak. Bisa jadi itu adalah nikmat yang lain, yaitu keburukan yang tidak terjadi pada diri kita. Itu juga nikmat dari Allah. Dan bisa jadi nikmat itu kita tidak sadari ada pada diri kita. Nikmat sehat ginjal, nikmat sehat paru-paru, nikmat sehat mata, nikmat sehat kuping, dan berbagai macam nikmat yang lain. Boleh jadi yang kita tidak sadari itu adalah pemberian dari Allah, dan itu adalah nikmat dari Allah yang boleh jadi kita jarang kita syukuri. Makanya Nabi pernah berkata, salah satu ciri seorang muslim yang cerdas adalah dia pintar bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kita merasa nikmat itu menjadi nikmat apabila kita terasa enak. Padahal boleh jadi nikmat itu adalah potensi keburukan yang terjadi pada diri kita tapi tidak terjadi. Itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, salah satu kenikmatan yang jarang disyukuri oleh manusia adalah Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang paling mulia yang dinamai dengan manusia. Kalau kita diciptakan menjadi makhluk yang lain, semisal dijadikan binatang, kita diciptakan menjadi kucing, di tempat makan semacam warteg aja diusir. Bahkan kucing tersebut hanya diberikan tulang ikan, padahal dia juga makan dagingnya. Kalau kita diciptakan binatang semisal tikus, maka percayalah kita tinggal di gorong-gorong, dan ketika kita tertabrak motor maupun mobil, maka manusia akan jijik untuk mengangkat diri kita. Bahkan kadang-kadang sampai kering kita di jalanan. Tapi alhamdulillah Allah menciptakan kita menjadi manusia. Kalau kita diciptakan menjadi burung, indah bisa terbang, tapi kita akan diburu oleh manusia.
kita akan dimasukkan ke dalam sangkar, kita akan dicat warna-warni dan bahkan dipaksa untuk bernyanyi, bahkan diperlombakan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menciptakan kami semuanya menjadi makhluk yang paling mulia yang dinamai manusia, walaupun kami tidak pernah memintanya ya Allah. Engkau yang memilihkannya untuk kami ya Allah. Maka kami akan mempergunakan amanah ini ya Allah dengan menjadi khalifah yang sebaik-baiknya minimal bagi diri kami dan keluarga kami ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Nabi, setidak-tidaknya cara bersyukur kepada Allah itu minimal dengan berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, minimal di dalam hati. Kata Nabi, cara bersyukur kepada Allah yang paling terbaik adalah dengan cara haqqa tuqatih, menjadikan diri kita sebertakwa mungkin, semaksimal yang kita bisa berikan. Bertakwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu adalah cara berterima kasih atau bersyukur kepada Allah yang terbaik menurut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang terbaik, rahmatan lil alamin. Khatib berwasiat kepada pribadi dan secara umum kepada jamaah, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Bawa terus hidayah yang Allah berikan di dalam hidup kita. Jangan pernah dijual, jangan pernah digadaikan, apalagi diberikan secara gratis. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan di dalam hidup kita. Kata Nabi, walaupun seseorang tidak memiliki kekayaan harta dan keelokan fisik, selama memiliki hidayah keislaman, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dia termasuk orang-orang yang muflih. Dia termasuk orang-orang dinilai oleh Allah beruntung. Miliaran manusia tidak diberi hidayah oleh Allah. Kita termasuk yang diberikan hidayah, kehormatan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang lain masih bingung mencari kapal yang mana ketika di pelabuhan, kita sudah naik, berada di kapal yang benar. Kita tinggal hanya menunggu untuk sampai di pelabuhan. Yang kita bisa lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Jadilah seorang muslim yang kafah. Bertakwalah setakwa-takwanya kepada Allah, sekuat kita. Kalau jadi orang beriman, kalau menjadi seorang muslim, jangan main di pinggiran, Pak. Sekalian kecebur aja. Karena kalau kita main di pinggiran, kita berpotensi menjadi munafik. Tapi kalau kita sekalian kecebur, insya Allah kita termasuk dinilai oleh Allah, termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini 6 September, Jumat insya Allah 6 September 2024, bertepatan dengan insya Allah 2 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Ulama berkata di Rabiul Awal itu banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah. Salah satu fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita orang muslim itu adalah Allah Maha Pengampun terhadap segala macam dosa-dosa kita. Cukup yang kita lakukan hanyalah istighfar kepada Allah dengan ucapan astaghfirullahalazim. Ya Allah,
kami minta ampun kepadamu ya Allah atas dosa yang kami laksanakan, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang sedang, yang sengaja maupun tidak, yang ingat maupun tidak ya Allah. Cukup mengatakan astaghfirullahal azim, langsung Allah mengampuni dosa kita. Kenapa begitu? Karena Allah udah janji di dalam Al-Quran Dia akan ampuni dosa-dosa kita. Rugi kalau kita tidak ambil fasilitas kita sebagai seorang muslim untuk mengambil fasilitas tersebut. Tentu jangan berbuat dosa yang terbaik, tapi kalaupun dosa tersebut sudah dilaksanakan, cepat-cepatlah kita berkata astaghfirullahalazim. Cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'mal su'an, siapa yang berbuat dosa atau kejahatan, au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, pasti Allah akan ampuni dosanya. Tuh, pasti kata Allah. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa semuanya. Untuk siapa? Untuk kita orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Tuh. Kalau kaum yang lain, kalau mau diampuni oleh Allah, harus login dulu, harus masuk dulu, harus bersyahadat dulu. Kita sebagai seorang muslim yang mengetahui hal tersebut harus mengambil fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Walau di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Itu pun dosa syirik yang terbawa sampai mati. Kalau dia sempat bertaubat, kalau dia sempat beristighfar kepada Allah, maka Allah sudah ampuni dosa-dosa syirik yang telah dia lakukan dahulu tersebut. Bukankah para sahabat Nabi dulu juga menyembah berhala? Tapi Allah ampuni karena mereka beristighfar. Bahkan posisinya makamnya bersebelahan dengan Nabi. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya mereka memiliki privilege untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, kapan kita minta ampun kepada Allah? Dalam Al-Quran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Setelah melaksanakan dosa tersebut, langsung istighfar kepada Allah. Jangan tunda lagi. Bahkan dikatakan di situ, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertaubat, beristighfar kepadanya. Kita menjadi umat Allah yang dicintai karena sering-sering beristighfar gitu. Bahkan orang yang beristighfar itu, wa mallahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji orang yang sering beristighfar tidak akan diazab oleh Allah. Itu ucapan Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ringan-ringanlah kita dalam mengucap astaghfirullahalazim. Karena itu memiliki banyak keutamaan gitu.
Apabila kita melaksanakan sering-sering membaca astaghfirullahalazim, insyaallah ketika kita meninggal kita berada di dosa yang paling sedikit atau berada di pahala yang paling banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita termasuk orang-orang yang gemar untuk bertaubat, termasuk orang-orang yang gemar beristighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.